Subvarian Omikron BF7 bertanggung jawab atas gelombang kasus masif di negeri tembok raksasa, dengan setiap hari jutaan orang terpapar COVID-19. Kenali gejala subvarian Omikron BF7 berikut ini. Ilmuwan dari CDC Cina menunjukkan dominasi garis keturunan Omikron BA52 dan BF7 di antara kasus COVID-19 lokal. Sebenarnya, subvarian Omikron BF7 terdeteksi di India pada Juli lalu tapi tidak menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 saat itu. Bahkan, sebelum lonjakan kasus terjadi di Cina, BF7 sudah ditemukan di 91 negara. Orang yang terinfeksi subvarian Omikron BF7 menunjukkan gejala seperti pilek, batuk, bersin, demam, diare, muntah. Orang yang terpapar subvarian Omikron BF7 sejauh ini tidak memiliki gejala klasik. Gejala yang terlihat mirip dengan yang terlihat pada gelombang kasus COVID-19 sebelumnya. Risiko terbesar pada kasus subvarian Omikron BF7 adalah memiliki tingkat penularan yang dominan dibanding varian lainnya. Seseorang yang terinfeksi BF7 bisa menginfeksi 16 orang. Di Indonesia, Kemenkes hingga akhir tahun lalu mendeteksi 15 kasus subvarian Omikron BF7. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, 9 kasus subvarian Omikron BF7 merupakan transmisi lokal dan sisanya kasus impor. Nadia menyebutkan, semua kasus subvarian Omikron BF7 itu dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi mandiri, isoman. Gejala yang penderita alami sama dengan flu, seperti batuk, demam, pilek, dan sakit tenggorokan. Ada pula pasien yang mengalami anosmia atau sulit mencium bau dan mengeluhkan nyeri perut, mual, dan muntah. Nadia mengungkapkan, kasus tersebut ditemukan sejak Oktober 2022 yang menyebar di beberapa provinsi. Di Jakarta 7 kasus, Jawa Barat 1 kasus, dan Bali 7 kasus, ucap dia. Hingga kini, belum ada tanda-tanda peningkatan kasus BF7 di Indonesia. Meski begitu, Kemenkes masih terus memonitor perkembangan kasus dan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia.